yang menyatakan subjek sebuah kalimat dan diletakkan di belakang kata benda. Kata bantu subjek yang menggunakan i. Kabangi gemida, kabangi gemida, yang artinya kabang tas, i kata bantu subjek, gemida besar. Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube saya, channel khusus membahas seputar bahasa Korea, khususnya bagi teman-teman yang masih pemula ya. Nah, di video kali ini mau membahas tentang akhiran kata imida yang biasanya sering digunakan di akhir kalimat. Nah, di video kali ini mau membahas tentang kata tersebut, dan yang kedua mau membahas tentang kata bantu subjek, yang ketiga kata bantu objek, yang keempat kata bantu penegas. Bagi teman-teman yang masih pemula, dianjurkan wajib nonton video ini sampai habis, jangan di skip. Insya Allah teman-teman langsung dijamin paham dan bisa merangkai kata per kata. Langsung saja ke pembahasan yang topik pertama, yaitu kata. Akhiran kalimat imnida adalah akhiran kalimat yang digunakan terutama dengan kata benda dalam bahasa formal atau konteks sopan, dengan rumus sebagai berikut. Catatan: digunakan untuk waktu saat ini atau sekarang. Kata benda plus imnida. Imnida itu sendiri berfungsi untuk memperjelas kata tersebut, teman-teman. Di sini saya akan beri contoh supaya teman-teman paham akhiran kata imnida itu sendiri. Jonen Indonesia saram imnida. Jonen Indonesia saram imnida, yang artinya saya adalah orang Indonesia. Jonen saya, Indonesia saram orang, imnida adalah. Contoh yang kedua sebagai berikut. Santosi hakseng imnida. Santosi hakseng imnida, yang artinya Santo adalah seorang pelajar. Santosi, Santo, hakseng seorang pelajar, imnida adalah. Santosi hakseng imnida, Santo adalah seorang pelajar. Nah, itulah kedua contoh akhiran kata imnida. Dengan catatan, imnida itu sendiri digunakan untuk kata yang sekarang atau saat ini. Nah, teman-teman sudah paham dan jelaskan akhiran kata imnida yang digunakan untuk memperjelas kata atau kalimat tersebut. Nah, itulah fungsi kata imnida teman-teman, yang digunakan di akhir kata atau sebuah kalimat. Kata imnida itu berfungsi untuk penegas kalimat tersebut. Langsung saja ke topik yang kedua, yaitu kata bantu subjek. Apakah kata bantu subjek dan terdiri dari apa sajakah kata bantu subjek itu? Yaitu terdiri dari 4 macam kata bantu subjek. Terdiri kata i, ka, geso, dan eso. Langsung saja ke videonya. I atau ka adalah kata bantu yang menyatakan subjek sebuah kalimat dan diletakkan di belakang kata benda. Ketika kata benda yang di depan berakhiran dengan huruf konsonan, maka i yang diletakkan, dan ketika kata benda yang berakhiran dengan huruf vokal, maka k yang diletakkan. Dan ketika berbicara dengan ungkapan hormat atau sopan, kata bantu subjek yang digunakan adalah geso untuk menggantikan i atau k. Pada kasus subjek yang merupakan nama organisasi atau lembaga, maka kata bantu subjek yang digunakan adalah eso. Supaya teman-teman di sini paham, saya akan berikan sedikit contoh penggunaan kata bantu subjek sebagai berikut. Contoh yang pertama adalah kata bantu subjek yang menggunakan i. Kabangi gemida, kabangi gemida, yang artinya kabang tas, i kata bantu subjek, gemida besar, tas besar. Di sini saya menggunakan kata bantu subjek i karena kabang adalah
berakhiran huruf konsonan. Maka kata bantu subjek yang dimasukkan dan digunakan adalah I. Contoh yang kedua adalah menggunakan kata bantu subjek K. Bika umnida. Bika umnida yang artinya bi hujan, K kata bantu subjek, umnida datang atau turun. Di sini saya menggunakan kata bantu subjek K karena bi itu sendiri hurufnya berakhiran dengan huruf vokal, maka saya menggunakan kata bantu subjek K. Sampai di sini teman-teman sudah paham cara penggunaan kata bantu subjek. Jika sudah paham, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Contoh yang ketiga, di sini saya menggunakan kata bantu subjek geso. Haraboji geso osos semida. Haraboji geso osos semida yang artinya haraboji kakek, geso kata bantu subjek, osos semida telah datang. Di sini saya menggunakan kata bantu subjek geso karena haraboji itu sendiri adalah orang yang sudah berumur, kakek. Maka di sini saya menggunakan kata bantu subjek yang geso untuk ungkapan hormat atau kata sopan. Contoh yang keempat adalah menggunakan kata bantu subjek eso. Sijang eso sagua sasemida. Sijang eso sagua sasemida yang artinya sijang pasar, eso kata bantu subjek, sagua sasemida telah membeli apel. Di sini saya menggunakan kata bantu subjek eso karena sijang menunjukkan kata tempat atau sebuah lembaga, organisasi, dan sejenisnya. Maka kata bantu subjek yang digunakan adalah eso yang berarti dari. Nah, teman-teman sudah bisa membedakan mana cara penggunaan kata bantu subjek antara I, K, geso, eso. Jika sudah paham, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, teman-teman, mudah sekali kan cara penempatan kata bantu subjek itu tersebut. Yang penting kita tahu vokal dan konsonan. Soalnya ada rumusnya sendiri. Lanjut saja ke pembahasan topik yang ketiga, yaitu kata bantu objek. Apakah kata bantu objek itu dan terdiri apa sajakah kata bantu objek itu? Kata bantu objek terdiri dari dua kata, yaitu dan re. Langsung saja ke videonya. Atau rel, kata bantu objek, adalah kata bantu yang menyatakan objek dalam satu kalimat. Untuk kata benda yang berakhiran dengan huruf konsonan, yang digunakan adalah Sedangkan untuk kata benda yang berakhiran dengan huruf vokal, yang digunakan adalah rel. Di sini saya akan memberikan contoh supaya teman-teman bisa memahami kata bantu objek tersebut. Contoh yang pertama menggunakan kata bantu objek Cekol X semida. Cekol X semida yang artinya membaca buku. Cek buku, kata bantu objek, X semida membaca. Babel mok semida. Babel mok semida yang artinya makan nasi. Bab nasi, kata bantu objek, mok semida makan. Nah, dari kedua contoh tersebut saya menggunakan kata bantu objek karena kata benda yang digunakan berakhiran dengan huruf konsonan. Jadi saya menggunakan kata bantu objek Nah, teman-teman, sampai di sini paham kan? Kalau paham, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua, saya menggunakan kata bantu objek rel. Jonen saguarel coa hamida. Jonen saguarel coa hamida yang artinya saya suka apel. Jonen saya, sagua
apel, rel, kata bantu objek, Choa Hamida, suka. Yonghwarel Bummida, Yonghwarel Bummida, yang artinya menonton film. Yonghwa, film, rel, kata bantu objek, Bummida, melihat atau menonton. Nah, teman-teman, di sini saya menggunakan kata bantu objek rel karena kata benda yang saya gunakan adalah berakhiran dengan huruf vokal. Maka kata bantu objek yang saya gunakan adalah rel. Nah, teman-teman sudah paham dan jelas kan dari kedua contoh tersebut cara penggunaan kata bantu objek el atau rel. Jika teman-teman sudah paham semua, mari kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Nah, teman-teman, mudah sekali kan cara penggunaan kata bantu objek el dan rel. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu kata bantu penegas. Terdiri dari apa sajakah kata bantu penegas itu? Terdiri dari dua kata, yaitu en dan nen. Gimana cara penggunaannya? Langsung tonton saja ke video pembahasan saya. Kata bantu penegas en atau nen adalah kata yang berfungsi untuk menekankan topik atau tema yang dibicarakan yang biasanya berfungsi sebagai perkenalan atau pembanding. Untuk kata benda yang berakhiran dengan huruf vokal yang digunakan adalah nen. Sedangkan untuk kata benda yang berakhiran dengan huruf konsonan yang dipakai adalah en. Agar teman-teman bisa paham, di sini saya akan berikan contoh sebagai berikut. Contoh yang pertama, saya akan menggunakan kata bantu penegas en. Gyuren sajiman kamen bisamida. Gyuren sajiman kamen bisamida, yang artinya jeruk murah tapi kesemek mahal. Gyul jeruk, en kata bantu penegas. Sa murah, jiman tetapi, kam kesemek, en kata bantu penegas, bisa mahal. Di sini saya menggunakan kata bantu penegas en karena kata benda yang saya gunakan adalah yang berakhiran dengan huruf konsonan. Contoh yang kedua, saya menggunakan kata bantu penegas nen. 제 취미는 영화를 보기입니다. 제 취미는 영화를 보기입니다, yang artinya hobi saya adalah menonton film. C saya, 취미 hobi, nen kata bantu penegas, 영화 film, 보기 menonton atau melihat, imnida adalah. Nah, di sini saya menggunakan kata bantu penegas nen. Soalnya kata yang saya gunakan, kata benda tersebut berakhiran dengan huruf vokal. Maka kata yang saya gunakan adalah nen. Nah, teman-teman, mudah sekali kan kita belajar bahasa Korea. Yang penting kita tahu rumus dan satu, ada niatan mau belajar. Hari ini kita sudah belajar akhiran kalimat imida dan kata bantu subjek, kata bantu objek, dan kata bantu penegas. Di lain episode kita akan bahas kata partikel, hante, dan eg, dan partikel-partikel lainnya. Bagi kamu teman-teman yang menonton video ini sampai akhir, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain bisa belajar bahasa Korea dengan cepat dan lancar. Yang pasti dijamin bisa merangkai kata-kata bahasa Korea. Nah, teman-teman, jika ingin membahas apalagi tentang seputar belajar bahasa Korea, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like-nya dan subscribe-nya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.